Dibayarin non Sarah. Tapi dia mesen, jangan ngomong-ngomong sama Sidul kalau dia yang bayarin. Emang begitu ngomongnya tadi? Kagak ngomong-ngomong sih ada orangnya. Siapa yang bayar? Sumpah gue mau, gue nggak minta, gue nggak maksa. Saya bukan nggak sayang sama Zainab, Pak. Bu. Bukan nggak mau rumah tangga saya. Mungkin ya Zainab bukan jodoh saya. Siapa yang bilang Zainab bukan jodoh lo? Lagian, kenapa sih mau denger omongan orang lain? Kagak, Bu. Itu ngomongan hati kecil saya sendiri. Hati kecil lo? Iya, hati kecil saya sih sayang dengan Zainab. Tapi saya nggak mau Zainab hidup menderita. Menderita? Lu kok jadi aneh, Hong? Bukan aneh, Pak. Saya cuma mau jujur dengan diri sendiri. Lebih baik saya jadi saudaranya Zainab. Nggak harus jadi suaminya. Lu kok jadi begitu? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tapi saya harap Bapak dan Ibu bisa menganggap saya sebagai anak. Terus urusan pabrik gimana? Oh, kalau soal urusan pabrik jangan dipikirin, Pak. Sungguh, nggak ada masalah. Ya deh, kalau memang mau lu begitu, apa boleh buat? Ya, kalau gitu saya kembali ke pabrik dulu, Pak. Masih banyak urusan, Bu. Ya deh, ntar gue nyusul. Ya. Permisi, Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nap! Iya, Be. Zainab! Buka pintu! Zainab! Iya, iya. Duduk situ lo. Lu ngomong apa sama si Ahong? Ngomong apa? Hah? Lu bilang kagak suka sama si Ahong? Iya kan? Hah? Lu emang anak kagak bisa diatur, Zainab. Denger ya, kalau sampai gara-gara lu kerja sama Babe sama Ahong berantakan, lu tanggung akibatnya. Hah? Lu lihat nih, nyak lu. Lu seneng lihat nyak lu sakit? Bah, gue mesti ke pabrik. Gue mesti baikin si Ahong. Lu kenapa sih, Nap? Jadi nggak dengar kata orang tua? Emangnya si Ahong kurang apa sih, Nap? Dia kan hatinya baik. Sama orang tua sopan, sama lu sayang. Kalau lu jadi bini dia, lu bakalan senang, Nap, seumur hidup. Mendingan juga, Nap, lu kawin sama yang sayang sama lu. Daripada cuma menang suka doang. Nap, kalau lu kawin sama yang sayang sama lu, seumur hidup lu nggak bakal disakitin, Nap. Lu inget-inget dong omongan gua. Emangnya kenapa sih, Nap? Lu jadi berani banget sama orang tua? Lu nggak takut kualat sama orang tua? Gua nggak tahu deh, Nap. Gua mesti berbuat apa sekarang ini? Lu udah pinter, udah kursus bahasa Prancis. Nya juga ngerumasa, nya orang bodoh. Makanya lu ngedengar kata gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Roh, tumben lu kesini. Ada apa kali? Kagak, Cing. Cuma mau ketemu Zainab aja. Oh, masuk deh.
Duduk. Cing mau ke kamar dulu. Cing lagi pusing. Iya, Cing. Lu kenapa, Nap? Enggak apa-apa. Lu bagaimana kabarnya, Rom? Maaf ya, waktu lu nikah gua kagak datang. Gak apa-apa, nggak diramein ini kok. Enak, gue mau ngomong banyak sama lu. Kita ke depannya. Enak, gue mau tahu kabarnya Bang Mandra. Sekarang ini dia bagaimana, Nap? Ya, begitu-begitu aja lah. Gitu-begitu aja bagaimana? Ya begitu. Tiap hari narik koplet. Kalau itu sih gue tahu. Maksud gue, sekarang Bang Mandra udah punya pacar apa belum ya? Kalau itu mah gua kagak tahu deh, Roh. Tapi Bang Mandra masih pernah nanyain gue kagak, Nap? Seingat gue sih kagak, Roh. Nap, lu mau kan nolongin gue? Nolongin apaan? Begini, Nap, gue kepengen ketemu sama Bang Mandra. Lo gila lu, Roh. Nah kalau laki lo tahu bagaimana? Kan gawat. Gawat kenapa? Orang gue cuman pengen ketemu doang. Gue kepengen minta maaf sama Bang Mandra. Soalnya gue ngerasa banyak salah sama dia. Gue ngerasa berdosa sama Bang Mandra. Lu mau nulungin gue kan, Nap? Gue mesti nemuin Bang Mandra, Nap. Biar bagaimanapun juga, dia harus tahu kalau hidup gue kagak bahagia. Nah, kalau kita nikah sama orang yang kita nggak sayang, kan nggak sip, Nap. Bener, gue nih yang udah ngerasain. Hidup rasanya kagak indah, kayak nggak ada juntrungannya. Makanya itu, tolongin gue supaya gue ketemu sama Bang Mandra dong, Nap. Gue kepengen banget minta maaf. Sekalian kasih tahu kalau hidup gue nih kagak bahagia. Bener, Nap, sehabis nikah tuh gue bener-bener menderita. Makanya kalau bisa lu jangan sampai nikah sama orang yang lu nggak sayang deh. Jangan kayak gue. Sebentar ya, Pak Budi lagi meeting. Sebentar lagi juga selesai. Ya, makasih. Di bengkel tadi ketemu Pak Atmo? Enggak, katanya sakit. Sakit? Kok aneh? Tadi pagi dia kesini kayaknya sehat-sehat aja tuh. Oh ya? Iya. Halo, Veteran Cerida, selamat pagi. Ya. Pak Antoni nggak ada, Pak? Tuh, Ruangan aku saja. Yuk. Makasih, Pak. Iya. Duduk dulu. Ya, makasih. Wah, beres dulu. Lamaran kamu itu memang sudah masuk. Dan aku juga sudah bilang sama Mbak Rosa personalia. Ya, supaya lamaran kamu itu diprioritaskan. Ya, pokoknya 2 atau 3 hari ini lah ada kabarnya. Wah, kan kamu besar udah. Wah, terima kasih nih, Bud. Tapi sebetulnya aku Mau apa? begini, besok aku dipanggil perusahaan lain. Oh ya? Iya, makanya itu aku datang ke sini untuk nemuin kamu. Memangnya kamu tuh udah positif diterima? Ya, belum juga sih. Tapi kan aku mesti ngasih tahu. Nanti kamu udah capek-capek bantuin aku, ya aku kerja di tempat lain. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau di sana itu memang lebih baik dari sini, ya pasti kamu terima sana dong, ya kan? Iya juga sih. Ya harus dong. Tapi nggak apa-apa. Lamaran kamu yang di sini itu biar saja diproses. Ya buat cadangan, buat jaga-jaga. Siapa tahu kamu di sana itu nggak diterima, ya kan? Iya. Kamu belum makan siang kan? Kita ke kantin yuk. Perutku lapar banget nih. Biasa. Habis rapat, kebanyakan mikir ususku jadi melintir. Yuk kita makan yuk. Yuk. Ayo. Bud, mau kemana lu? Rapi amat. Ejak engkong, lancong, kotor cang isak.
Nya mau ikut? Ikut aja, Nyak. Kapan lagi kita ngeliat dalamnya hotel? Atau bilang mangkongnya, Nya mau ikut ya? Oke. Oh, Nya payah. Ikut aja, Nyak. Diantun. Pak, matiin, Pak. Tolong barangnya dulu ya. Mana, Mas? Iseng aja, Tun. Ngabisin duit kecil. Kok rapi? Mau pergi ya? Yang pergi. Pergi kemana? Hotel diajak engkong. Ongkosnya Den. Oh iya, Bayar dulu tuh. saya kira sama maknya ikut ke hotel. Masih ya, Pak? Bu, aku ikut. Ngomongin diri mangkong. Tuh. Tun. Ayo, suara nih. Ayo. Kong, Hah? bu saya ikut. Mau ngapain? Kalau ke hotel. Tuh, nah siapa tahu Kong itu perlu bantuan. Dan Kong kan belum pernah masuk ke hotel. Gua belum pernah emang. Loh, makanya itu masuk ke hotel itu ada cara-caranya, Kong. Cara bagaimana? Nah, belum tahu toh caranya. Pertama kali, Kong, datang ke hotel itu pintu bisa buka sendiri, Kong. Baru masuk. Setelah itu ketemu sama reception, ngasih KTP tanpa assalamualaikum. Pasti Kong belum kenal sama receptionnya. Belum kan? Pasti belum. Resepsian siapa sih? Reception itu yang jaga di meja panjang itu loh. Reception itu yang punya hotel. Kerjanya macam-macam, Kong. Ngurusi orang-orang yang nginep di hotel itu. Bagaimana? Saya boleh ikut nggak? Ajak aja deh, Kong. Daripada kita nggak tahu caranya. Ya. Iya dah. Ya, kalau begitu supaya gua tahu. Ya. Ya, aku masukin barang-barang dulu ya, Kong. Enggak usah dah. Kirim sini aja tuh kemalaman. Boleh, Maknya? Ya, kayaknya di dalam sana. Ya, ikut. Beh, emang mau berangkat sekarang? Nah iya berangkat sekarang. Emang lu nggak ikut? Enggak ah, di rumah aja. Udah deh, Nya ikut aja deh. Maknya ikut aja. Mengapain di rumah sendirian iseng? Udah sore nih. Buruan, Mas. Buruan. Ini loh. Udah, yuk. Berangkat. Ya, Maknya. Lu ngapain? Repot apaan lu? Enggak deh, repot nih banyak kerjaan. Orang nggak mau dipaksa. Ini, Mas. Lu mau lanjut omongan sama si Sak. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Maknya. Ayo. Salam. Ada mau kemana ya? Udah mau ke hotel tuh. Ke hotel, ngapain? Iya, katanya sih diundang sama Bang Isak. Oplet kok belum pulang? Tahu tuh si Mandra. Katanya tinggal ngambil. Begini hari belum pulang. Langsung narik kali. Iya kali ya. Udah deh, lu mandi aja sana dulu. Nyasiapin makan. Dra, lu gimana sih? Timbang ke bengkel aja gini hari baru dateng lo. Nah, pokoknya kagak tahu aja kan saya ke Komdak dulu ngurusin SIM. Lagi juga mesin oplet kan kudu dites dulu. Tapi udah rapi kan? Udah kagak ngadat lagi kan? Ya kagak, Pok. Sekarang udah hebat, udah enak. Tapi, Pok, buset, ongkosnya mahal banget. Dihitung-hitung semuanya kena 140.000. Apa? 140.000? Habis bayarnya gimana dong, Dra? Tenang aja, Pok. Semuanya itu udah ditanganin sama Non Sarah. Oh, dibayarin Non Sarah. Tapi dia mesen, jangan ngomong-ngomong sama Sidul kalau dia yang bayarin. Emang begitu ngomongnya tadi? Kagak ngomong-ngomong sih ada orangnya. Siapa yang bayar? Sumpah gue mau, gue nggak minta, gue nggak maksa. Dia yang bayarin. Untung Non Sarah yang bayarin. Kalau kagak siapa yang bayarin coba? Lu membayarin. Punya duit emangnya? Kapan lu membapret seumur-umur? Ya. Dul, mandi deh, Dul. Dul. Gue pengen minjem motor, pengen ngancong ke rumah si Ambar. Ya ntar tangkap polisi lagi. Kagak sombong sekarang gua. Punya SIM se. Tuh, se kan? Se. Ya, gua minjem ya. Ya. Bener, Dul. Gua minjem nih. Ya. Ya, asik. Kita ngapa? Lu gimana sih? Tadi lu sendiri yang ngomong.
Katanya Non Sarah pesen, lu jangan bilang-bilang sama si Dul. Tapi lu ngomong kenceng-kenceng. Buset, gua salah mulu kapan benernya sih? Tiba ngomong begitu aja kagak boleh. Emang dia ngomong begitu. Lagian emang apa sih? Dia yang bayarin Non Sarah? Nggak boleh. Duitnya lain, haram. Ah, udah deh. Mandi dulu. Mandi kagak. Segitu capeknya kagak diterima juga. Mana muka gua lain potretnya? Non Sarah mana? Katanya Non Sarah lagi pusing. Pusing? Iya, nggak bisa menemui Pak Roy. Gimana? Tuan sama Nyonya pulang jam berapa? Aduh, saya nggak tahu ya Pak. Mungkin ya malam. Begini aja. Ini saya titipkan. Tolong sampaikan kepada Tuan. Bilang besok pagi Tuan ditunggu Om Wisnu di kantornya. Ngerti? Iya. Gimana ngomongnya? Tuan besok pagi ditunggu Om Wisnu di kantornya. Ya, betul. Ini berikan kepada Tuan. Dan jangan lupa bilang sama Tuan. Besok pagi saya jemput kemari sama-sama ke kantornya Om Wisnu. Iya, Pak. Kalau Tuan tanya, bilang ini berkas proyek yang besok pagi akan dibicarakan dengan Om Wisnu. Ngerti? Iya, ngerti. Oke, saya mau pulang. Tapi jangan lupa salam saya Mas Sarah. Iya, Pak. Udah pulang, Roy? Udah, Nam. Terus bilang apa dia? Itu titip pesan buat Tuan. Besok pagi ditunggu Om Wisnu di kantornya. Terus pagi-pagi Pak Roy mau jemput Tuan ke sini bareng ke kantornya Om Wisnu. Hah? Bareng ke tempat Om Wisnu? Iya, Non. Aduh, bisa gawat nih. Gawat kenapa, Non? Nggak apa-apa. Ditolong ambil kunci mobil saya. Ya, Non Sarah mau pergi. Ke rumah dulu bentar. Terus itu tolong bukain sekalian ya pintu garasi. Iya, Non. Ya. Buka. Mau kemana lu? Gini hari udah dandan. Nggak kemana-mana sih pakai dandan. Mau blong begitu. Panggil mbak Belu. Enak. Gue udah ngomong banyak sama si Ahong. Soal elu, soal pabrik, soal segala macam yang bikin dia ngebatalin niat nikah sama lo. Lagian, disuruh senang susah banget lu, Nap. Udah, jangan ngomong, gue yang ngomong. Nap, Babe ngejodohin lu sama si Ahong tuh bukan cuma lantaran dia banyak duitnya. Biar kata dia banyak duit, kalau kagak soleh, kagak bakalan Babe ngejodohin lu sama dia. Lagian, Nap, mana ada orang tua yang mau sengsarain anaknya. Udah deh, lu diam ngapa sih? Sekarang Babe mau nanya sama lu. Maunya lu tuh apa sih? Nap. Jawab, Nap. Ditanya diam aja lu. Bisanya merengut aja lu. Udah dah, Pak. Biar gue dah yang ngurusin dah. Dari stadion lu ikut campur aja. Oh, ini cuma urusan abang doang? Bukan urusan ayah? Bukannya begitu. Tapinya lu masih emosi sih. Siapa yang emosi?
Abang nih jadi orang tua kebangetan sabar, kebangetan nurutin. Apa kemauan anak diturutin. Begini nih, anak jadi ngelawan sama orang tua. Udah, jangan ribut. Siapa yang ribut? Cuman ngomong sama si Jenab. Belum bisa nyenangin orang tua, udah nyusahin. Dibantuin ngomong, gak ada terimanya. Begini nih, anak kebangetan dimanja. Aduh, gue jadi pusing nih.